Ya, seiring membaiknya kondisi pandemi di Indonesia, pemerintah juga mulai memberlakukan beberapa pelonggaran. Pemerintah memutuskan untuk meniadakan syarat hasil negatif tes antigen atau PCR bagi para pelaku perjalanan domestik dengan moda transportasi darat, laut maupun udara. Nah, kebijakan ini diharapkan bisa mendorong sektor pariwisata agar kembali bergeliat. Lalu, seperti apa kesiapan kepala daerah menyambut gelombang wisatawan yang kita harapkan akan melancong ke daerahnya? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Setelah diterjang badai pandemi, sektor pariwisata mulai bergeliat. Beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah pun diyakini bisa mendongkrak sektor ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun bergerak cepat. Pada periode 2021 hingga 2023, Pemprov Sumbar menekankan sektor wisata menjadikan sektor unggulan. Hal ini didasarkan pada potensi alam, budaya, dan kuliner yang dimiliki Sumbar. Secara khusus, Pemprov Sumbar bertekad menjadikan tahun 2022 sebagai fase normalisasi. Harapannya, daya tarik wisata kembali dikunjungi dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumbar diaktualisasikan dalam 1 destinasi wisata berkelas internasional dan 19 destinasi wisata unggulan. Salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan adalah Visit Beautiful West Sumatra 2023. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi secara spesifik menyebut Mentawai sebagai destinasi wisata kelas dunia. Menurut Audi, Mentawai punya potensi wisata olahraga air seperti surfing dan jet ski. Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 telah menghantam hampir semua sektor industri. Salah satu yang sangat terdampak adalah sektor pariwisata. Kini, kepala daerah berlomba memulihkan putaran roda ekonominya melalui antara lain pariwisata. Nah, salah satu provinsi yang memasukkan pariwisata dalam program prioritasnya adalah Sumatera Barat. Nah, sudah hadir di studio bersama saya Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi. Apa kabar Pak Wagub? Baik, Audi. Ibu, Kakak, Teteh. Uni. Kenapa kita panggil Uni? Karena kita sama-sama dari Sumatera Barat. Uni ya. Desi. Dan kita, mungkin ini sangat subjektif ya, paling cantik di seluruh Indonesia bagi saya itu Provinsi Sumatera Barat. Di situ alamnya begitu indah, hutan lindungnya tuh masih banyak. Di sana kalau kita bicara ada harimau Sumatera. Dan populasinya ada terus Posiamang. bertambah ternyata. Populasinya bertambah dan juga IPM-nya, nah kualitas manusianya saya lihat ini pintar-pintar ini. Wagub ini gelarnya itu banyak sekali. Selamat baru mendapatkan gelar doktor ya sekarang. Makasih, Uni. Ikut bangga kita sebagai putra daerah. Makasih banyak, Uni. Wagub, kita panggil Wagub saja. Udah Wagub. Wagub. Udah Wagub. Ini sudah hampir lebih dari 1 tahun ya. Menjabat. Itu menjabat dan Ya, 25 Februari 2021 sampai hari ini. Jadi 1 tahun lebih. Nah, seminggu 2 minggu. Sebenarnya kan persis masuk dalam kondisi pandemi. Betul. Ya, COVID-19. Nah, sekarang juga kita melakukan wawancara ini tetap dengan protokol kesehatan karena COVID masih berada di antara kita, sudah divaksin, sudah di booster dan lain sebagainya. Selama 1 tahun ini dan juga sekarang ini bagaimana pandemi COVID-19? Sudah ada Delta, sudah ada Omicron, bisa kasih data terakhir dan apa kira-kira yang perlu diperhatikan? Jadi kita menjabat, memang pandemi masih berlangsung. Dan bahkan kita mengalami fase Delta lagi memuncak seperti itu. Tahun 2021 di pertengahan tahun, Juli, Agustus, September, itu Delta lagi betul-betul peak. Dan waktu itu saya ditugaskan oleh Pak Gubernur, dikasih tugas sebagai Ketua Harian Penanganan COVID Sumatera Barat. Sulit waktu itu situasinya.
Pertama vaksin masih rendah, terus Delta ini kita kenal lebih ganas severe, lah lebih istilahnya, ganas dibanding banyak Omicron. yang Jadi waktu itu tempat tidur penuh, ya tempat tidur rumah sakit penuh, vaksin pun masih agak rendah, oksigen terbatas. Tapi alhamdulillah kami kemarin, karena dari Jawa pun suplai bahan baku liquid oksigennya pun dibatasi, karena Jawa waktu itu juga kepayahan kita dan dengan penduduk yang jauh lebih besar dibanding Sumatera Barat. Kita akhirnya minta tolong ke Riau waktu itu, ke Provinsi Riau. Kebetulan mereka ada pabrik pulp and paper yang juga produce oksigen. Jadi kita sampai ngirimin dari Riau itu, liquid oksigen untuk ngebantu rumah sakit kita. Memang waktu itu stressful banget ya, apalagi di berita di kabupaten ini orang meninggal karena kehabisan oksigen. Dan jumlah tempat tidur rumah sakit juga bed occupancy rate-nya sangat tinggi. Saat itu hari-hari itu dipenuhi memang setiap malam, karena saya dimasukkan ke grup WhatsApp yang isinya semua kepala rumah sakit di Sumatera Barat. Jadi bayangin malam-malam itu kita susah tidur. Pak Wagub ini karena tugas dari Pak Gubernur nih, ini habis oksigen di sini. Tolong dong ke rumah sakit yang ada pindahin gitu. Yang rumah sakit yang ada pun mereka kan juga nge-save untuk mereka sendiri. Jadi kita bisa tolong dong ini. Terus minta tolong juga sama produsen yang di Sumatera Barat. Sampai saya telepon owner-ownernya, Pak Wagub, pegawai kami udah kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ya ini COVID, kalau pegawai kami nanti meninggal karena kecapean kerja, saya tanggung jawab, makin pusing. Waktu itu memang kondisinya luar biasa lah, apalagi buat kami yang baru menjabat. Belum kan itu aja, udah oksigen terbatas, pedagang-pedagang ikan Sumatera Barat, salah satu produsen ikan ya, Uni, ikan-ikan air tawar ya, Pasaman, 50 kota, nelponin saya. Kami nggak bisa dapat oksigen, Pak Wagub. Terus kami nyari oksigen kemana? Ikan-ikan kami gimana? Mau diangkut ke Riau, ke Jambi, ke Sumatera Utara. Ikan-ikan yang dioksigenin dalam packing-packing itu kan. Jadi bukan hanya manusia yang butuh oksigen. Tapi setelah itu kan cukup landai. Ya, tiba-tiba ada Omicron. Nah kalau sekarang terakhir bagaimana? Dan kalau sekarang okupansi untuk kita rendah ya, bed occupancy rate-nya. Mungkin juga karena Omicron ini nggak separah Delta. Terus vaksinasi kita udah nyampe waktu itu sempat di angka 87-an%. Cuman ada koreksi data karena masuk anak-anak. 6 sampai 11 tahun divaksin, kan lumayan tuh nambah tinggi. Jadi sekarang capaian kita udah 80%-an untuk ini vaksin. Untuk vaksinasi pertama. Vaksinasi pertama, vaksinasi kedua 55-60%-an. Booster yang masih kita terus kejar, tapi the good news is in West Sumatra untuk lansia kita nomor 2 nasional. Per tanggal 15 kalau saya nggak salah itu 96,2%. Bagus dong. Lansia. Yang tadi awalnya susah. Penting ya sebenarnya. Iya, nah ini biasanya kan ada resistensi kan biasanya kalau orang Minangkabau susah untuk dibilangin. Ternyata enggak juga ya, ternyata dengan sosialisasi kita juga cukup surprise. Jadi ternyata dan lansia ini kan yang paling beresiko ya sebenarnya kan dibanding anak-anak atau yang orang muda. Ya apalagi kalau ada comorbid dan lain sebagainya. Apalagi comorbid. Jadi kita udah nyampe 96,2%, which is very good lah. Iya, bagus. Dan kalau kita lihat juga sekarang mudah-mudahan ya Omicron ini dan tidak akan ada virus-virus yang minimal tidak lebih ganas. Pemerintah juga semakin melonggarkan untuk karantina dan lain sebagainya. Apalagi kalau program boosternya juga sudah jalan dengan baik. Tapi selama 1 tahun ini secara ekonomi pasti kan semuanya sangat terdampak. Tadi kita sebut pariwisata, tapi yang lain-lain juga ini ya. Bagaimana kira-kira selama pandemi sampai saat ini situasi perekonomian di Padang? Apakah justru karena kalau kita lihat sektor pertanian itu cukup diuntungkan ya dalam 1 tahun ini. Secara global? Secara global, jadi kalau memang karena Sumatera Barat ini kalau kita bisa bilang agriculture based province lah Uni ya. Berapa persen? 23%. Ya, PDRB 23% itu dari sektor pertanian. Kalau aku sebut pertanian artinya masuk juga perikanan, peternakan, ya perkebunan. Jadi almost 25%, hampir quarternya, hampir seperempatnya itu memang di pertanian. Nah, good news-nya di Indonesia selama COVID selain sektor kesehatan di bisnis ya, yang bertumbuh kan sektor pertanian. Jadi ketika terhantam COVID ya pasti semuanya terhantam. Cuman mungkin kalau provinsi yang background-nya adalah pariwisata pasti lebih parah. Terus pariwisata berapa persen di Sumatera? Enggak terlalu tinggi, di peringkat 6 atau 7. Jadi masih di bawah. Artinya tapi apa? Kalau pariwisata kan multisektor Uni. Sebenarnya itu ada perdagangan, ada food and beverage, ada ini macam-macam. Dan efeknya juga multiplier kan? Multiplier. Jadi di satu sisi nggak terlalu terhantam karena background-nya masih pertanian. Mungkin kalau provinsi yang background pariwisata atau industri atau manufaktur pasti mereka lebih berat lah terhantam, lebih kena gitu. Karena pertanian jadi
lumayan lah untuk recover-nya. Terjadi peningkatan konsumsi lokal kita cukup tinggi sampai 40%, dan bahkan nilai tukar petani Sumatera Barat 2021 juga cukup naik. Cukup naik ya, Cukup naik ya. Ya lumayan. Jadi memang pertanian. Jadi kalau pertumbuhan, kalau kita lihat kan secara keseluruhan di Indonesia pertumbuhan yang masih jauh di bawah yang diinginkan ya. Belum sampai, kita kan target untuk akhir tahun ini kalau bisa ya sampai 5% lah gitu. Tapi di Sumatera Barat selama ini saya lihat kan di atas rata-rata kan pertumbuhannya. Ya, sedikit di atas rata-rata. Kalau untuk tahun ini kita targetkan 4-5%. 4-5% aja dulu di tahun ini. Memang kemarin turunnya bukan yang drastically banget lah. Dan bagusnya adalah ketika pemerintah ingin memberikan bantuan, jadi kita banyak arahin ke sektor pertanian juga. Termasuk anak-anak muda nih, yang pergi ke kota, ke Padang gitu, nyari-nyari kerjaan, mereka susah dapat waktu itu. Akhirnya banyak yang pulang kampung, jadi petani-petani milenial. Nah, ini yang kita bina juga nih. Nah, ini bisa ke depan mungkin justru bisa berdampak secara positif ya, asal mereka tetap stay di kampung ya, tidak kembali lagi ke kota. Wagub, udah Wagub, kita percakapan kita masih cukup panjang, banyak sekali yang masih kita bahas. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Fokus kita adalah Provinsi Sumatera Barat. Ini provinsi di mana orang tua saya lahir. Kita orang Minang ini. Ada Wakil Gubernur dari Sumatera Barat, Audi Joynaldi, yang sekarang kita akan berdiskusikan potensi yang kita bisa kembangkan di Sumatera Barat. Dan memang tadi disebutkan ya, pariwisata mungkin nomor 6 atau nomor 7, tapi kedepannya mungkin ini justru bisa menjadi salah satu sektor yang bisa naik daun, sehingga perlu strategi ke sana. Tapi masih dalam melihat profil ataupun potensi dari Sumatera Barat ini kan, kabupatennya ada berapa? Ada 19. Ada 19 dan ada 7 kota. 12 kabupaten, 7 kota. 12 kabupaten, 7 kota, dan tentu saja masing-masing daerah memiliki ciri khasnya ya sendiri. Kalau kita lihat, kita petakan dari perekonomiannya atau sumber daya alam dan lain sebagainya, ini seperti apa? Apakah cukup timpang antara satu wilayah dengan yang lain? Karena ini berarti akan sangat berpengaruh terhadap strategi apapun yang dibutuhkan untuk mengembangkan wilayah ini. Kita 7 kota, 12 kabupaten, 18 di daratan, satu-satu yang kepulauan, Mentawai. Nah, gini rasio Provinsi Sumatera Barat juga nggak terlalu besar. Terus kalau kita lihat, memang pasti ya, kalau kebetulan kita wakil gubernur, tapi jauh sebelum saya jadi wakil gubernur, ini from the bottom of my heart, saya jalan-jalan dengan istri dan anak saya ke Sumatera Barat tanpa saya tahu waktu itu mau jadi wakil gubernur, mau akan ke politik dan sebagainya. Saya jalan di sana ngeliat, gila ya, provinsi ini keren banget. Memang keren. Di situ ada Bukit Barisan. Bukit Barisan. Belum banyak sekali danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Kembar, dan juga di situ ada lembah Ana dan juga Harau. Lembah Harau, Ngarai Sianok, di Bukit Tinggi. Jadi memang landscape-nya mulai dari laut, danau, ya sungai, gunung, bukit, ada semua gitu. Lembah. Kaya lah. Ini kalau gambar Indonesia itu pasti kita selalu belum lagi pantainya, gunungnya juga, kepulauan kayak gugusan-gugusan pulau. Kalau kayak kita ngeliat Raja Ampat atau Labuan Bajo di Komodo, ada juga di daerah Mandeh pesisir selatan. Tapi jadi, kayaknya gaungnya tuh sampai sekarang tuh kurang gitu. Iya. Nah, kurang ini yang harus kita kurang terekspos. Ya. Padahal kalau saya lihat dari segi infrastruktur kan cukup bagus, jalan-jalan di sana jalan kan provinsi sangat bagus. Dan jumlah populasinya lumayan kan, 5 juta. 5,6 sampai 5,7 juta. Kita we are number 11 among other province on term of population. Jadi memang kalau kita lihat potensi alam ya, kita bilang potensi alamnya luar biasa di setiap kota kabupatennya. Belum lagi potensi di luar alamnya, potensi sumber daya alamnya atau yang ada dalam bumi. Gini deh, kita punya jalur kereta yang cukup luas di Sumatera Barat. Ini pasti tahu, di Solok, Si Junjung, terus ke Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang dulu, Bukit Tinggi, Payakumbuh, ada semua jalur kereta. Padang Pariaman. Saya ketika ngebuka jalur kereta Sumatera Barat dengan Dirjen Perkeretaapian waktu itu, saya lihat, wow,
kita punya jalur kereta luar biasa ya, dan itu ada dari tahun 1890-an. Iya, zaman Belanda. Zaman Belanda, ya. Untuk apa Belanda bangun jalur kereta sebanyak itu di Sumatera Barat? Di saat mungkin provinsi lain nggak punya jalur kereta gitu ya. Pasti untuk ngangkat valuable goods, untuk products. Batu bara, kalau zaman kita SD, siapa penghasil batu bara di Indonesia? Kalau pilihan ganda, Om Bilin dan Sawalunto. Ya kan? Dan di situ ada rel kereta yang bergigi, saya lihat. Bergigi. Ya, sampai Sawalunto itu kan ada kereta yang sekarang dipakai untuk turisme. Kita aneh ya, kita tidak maximize, padahal di situ sudah ada dan sekarang kan bisa menjadi salah satu transportasi yang bisa digunakan dan dimaximize. Sebagian besar jalurnya mati. Nah, tahun 2022 ini dengan Dirjen kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perkeretaapian, kita mulai mereaktivasi beberapa jalur. Tujuannya untuk komersial dulu, ngangkut orang. Nah, termasuk yang mau direaktivasi adalah Sawalunto, Muaro Silaban yang untuk pariwisata. Yang Sawalunto itu kan ada jalur pendek tuh pariwisata. Itu juga mau direaktivasi. Terus 2023-2024 juga udah direncanakan anggaran untuk reaktivasi jalan-jalur lain. Karena udah ada sebenarnya keretanya, jalurnya udah ada, tapi memang sebagian udah terokupansi. Ada rumah, ada warung, gitu-gitu. Ya, nah itu direaktivasi apa dengan bekerja sama dengan swasta atau menggunakan APBD? Government, dari anggaran APBN. Sekarang berapa APBD-nya sekarang? 6,4, 6,3, 6,4 triliun. 4 triliun. Kalau PAD-nya berapa? Nggak gede. Nggak besar ya. Nah ini yang harus ke depan mau tidak mau, ya cara mengembangkan tadi kita sebut alamnya kan bagus. Alam bagus. Yang namanya rendang itu sudah masuk the top 50 most delicious food di dunia. Rendang adalah by CNN waktu itu. Dan jadi banyak sekali yang kita bisa berikan lah bagi para wisatawan baik domestik maupun internasional. Strateginya ke depan. Apa dan kira-kira apa yang menjadi prioritas? Jadi kalau kita bicara, karena tadi kita bahas pandemi ya, sekarang tadi Uni bilang udah nggak pakai antigen, nggak pakai PCR. Bahkan nanti mudah-mudahan karantina juga ditiadakan. Karantina ditiadakan. Jadi ada beberapa data menarik yang aku pengen share. Pertama, kita bicara turis domestik aja ya, kalau dari mancanegara masih agak sulit sekarang mungkin. Domestik Sumbar itu 2019 itu 8,1 juta orang yang datang ke Sumbar. 8,1 juta. 8,1 juta. 2020 pandemi udah masuk jadi 8 juta, hanya turun 100.000 waktu itu. Menarik kan? Turun 100.000. Sangat menarik. Terus kan kita analisa. Waktu itu udah pandemi, 2020 Maret udah mulai ada pengetatan. Atau ini turis domestik atau jangan-jangan pulang kampung karena that's it. Jadi yang datang ini kalau ke Sumbar, mohon maaf lu lagi. Uni tahu lah ya di Jakarta ini berapa banyak orang Minang yang ada di Tanah Abang sebagai pengusaha, pedagang, di Senen, di Blok M dan pasar-pasar lain. Tanah Abang termasuk teman-temannya dan saudaranya Audi yang tinggal di Jakarta. Betul, pasti pulang kampung. Orang Minang ini ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, pasti mereka pulang. Dan bawa uang, bawa oleh-oleh, nginep di hotel. Jadi lucu waktu kita ngobrol dengan PHRI Sumatera Barat 2020, jadi ternyata hunian hotel di Kota Padang khususnya kota besar ternyata buat mereka nggak drop banget. Kita masih jauh lebih mending Pak katanya dibanding kota lain, contoh kota-kota di Jawa atau kota lain, kita masih mending Pak, kita masih hit 60%. Terus kita analisa kan, yang datang lu lagi. Jadi orang Sumbar itu yang di rantau yang katanya jumlahnya 3 kali lipat orang yang di Sumatera Barat katanya gitu, masih pulang-pulang terus. Itu ngebantu. Cinta kampung halaman. Cinta kampung halaman. Kayak Uni, Rumah Gadang masih ada, mungkin masih ada keluarga di sana atau keluarga jauh masih di sana. Nah, tapi memang di 2021 ini lumayan turunnya cukup drastis. Karena 2021 ini tahu ya, di tengah tahun itu yang ada Delta juga. Delta itu belum kita cuma dapat 4,8 juta. Jadi turun ya 50%. Turun. Dan bukan kita aja saya rasa, tempat lain juga cukup turun gitu kan. Jadi terhantam sekali di 2021. Tapi target untuk 2022 ini ada kira-kira berapa? Nah, 2022 ini kita mulai mencanangkan Visit Beautiful West, VBWS, Visit Beautiful West Sumatera. VBWS, Visit Beautiful West Sumatera. 2023. Ini siapa yang kasih nama ini? Kita dengan Bank Indonesia Sumatera Barat. Jadi kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia, ya karena kepalanya orang awak juga, jadi semangat banget gitu. Visit Beautiful West Sumatera 2023. 2023. The road ke 2023-nya seperti apa? Apa yang akan membedakan dengan Visit Beautiful West Sumatera yang selama ini? Jadi kita pertama ketika ide ini kita launch, kita diskusi dulu gitu kan.
ada nggak ya provinsi lain yang udah mau merencanakan hal seperti ini? Terus kita diskusi, belum denger gitu ya. Belum ada nih kayaknya provinsi lain, karena mereka masih fokus dalam pemulihan COVID. Terus kita mikirkan, oke, kita canangkan duluan aja. Dari akhir tahun 2021, kita udah diskusi. Oke, untuk itu artinya kita butuh roadmap atau mapping. Ini keburu-buru Pak, nggak apa-apa. Kalau kita bilang Visit Beautiful West Sumatera 2024 itu tahun politik, sih gitu kan. Siapa yang mau mikirin di saat itu? Kecuali berkampanye ke sana kan. Itu susah kan. Jadi kalau 2021, 2022 nggak mungkin terlalu cepat, 2023 timingnya. Ya kan? Dan 2022 ini kita harapkan pulih perlahan lah COVID-nya. Nah, the road ke sana, tapi kita istirahat sebentar. Apa-apa saja yang kita harus lakukan sehingga bisa mencapai tujuan Visit Beautiful West Sumatera tahun 2023. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani di studio bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joynaldi, dan kita berbicara mengenai bagaimana mengembangkan potensi pariwisata Sumatera Barat. Tahun 2023 dicanangkan untuk ada namanya Visit Beautiful West Sumatera, dan tentu saja banyak sekali yang kita harapkan dari jumlah atau target wisatawan baik domestik dan internasional yang kita harapkan meningkat ke Sumatera Barat, tapi tentu saja harus disiapkan kan tujuan-tujuan wisata mana yang menjadi prioritas, itu yang nomor satu ya. Infrastruktur mana yang masih harus ditambah, diperbaiki, dan bagaimana akses terhadap tujuan atau destinasi wisata itu juga sangat penting ya, Audi, dan kesiapan SDM-nya tentu saja, fasilitas hotelnya, welcoming-nya, service-nya, dan lain sebagainya. Dan tamunya kalau bisa jangan yang itu-itu lagi. Iya. Tapi lebih banyak yang variasinya. Apa semua? Tadi aku bahas di awal, yang datang ibaratnya itu lagi, lo lagi gitu. Paling banyak orang rantau, dan kalau dari tetangga, Riau, Jambi, Bengkulu, ya kan? Kalau Uni Desi jalan-jalan ke Bukit Tinggi di Jam Gadang gitu, pasti Uni nggak denger deh orang-orang yang ngomong aksen Jawa gitu, atau orang yang ngomong aksen Sunda gitu ya. Kita pasti dengernya aksen Minang atau aksen Melayu. Tapi coba kalau Uni misalnya pergi ke tempat wisata di Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, pasti denger juga tuh orang Minang ngomong, dari Minang nih, dari Sumbar nih gitu, kita pasti dengar. Nah, jadi memang tadi Uni sempat bilang ini masih Sumatera Barat mungkin masih underexposed, masih kurang diekspos. Jadi untuk roadmap ke sana, kita ngadain beberapa event kecil dan juga event besar, mulai dari sport, terus adventure, wisata minat khusus, desa wisata, ya. Kemarin waktu desa wisata yang diadakan oleh Bang Sandi di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, kita paling banyak mendaftar 230-an. Dan alhamdulillah Sumbar dapat 4 di Asosiasi Desa Wisata Indonesia, ADWI Award kemarin. Itu di mana ininya? Tanah Datar. Tanah Datar. Kota Pariaman, Agam, Tanah Datar, Kota Pariaman, Agam, satu lagi 50 kota. Desa-desanya ada satu di sini, Sarugo yang homestay, Kota Pariaman itu laut, wisata apar, Agam itu tempatnya Buya Hamka, ya kebudayaan juga, Tanah Datar itu souvenir yang dekat dengan Singkarak. Ya. Dan 50 kota itu, 50 kampung saya itu ada di situ. Di 50 kota, kecil kota dibagi 50 kota. Dan di situ kan juga ada ini Pagaruyung. Pagaruyung Tanah Datar. Tanah Datar. Kalau di kampung Uni itu Lembah Harau. Ya, Lembah Harau. Sama, dan banyak, saya ingat itu event yang sukses itu yang Tour de Singkarak. Tour de Singkarak. Jadi tahun lalu Tour de Singkarak udah orang-orang, sekarang kan banyak yang sepedaan nih. Di Jakarta kan udah banyak yang jago-jago sepedaannya. Banyak banget yang kontak saya, teman-teman yang di Jakarta, di Tour de Singkarak, pada akhirnya kita batalkan. Karena waktu itu kita bilang ke Pak Sandi, waktu itu Menteri Pariwisata, Pak Menteri, ini nggak mungkin zaman saat ini, nggak ada event internasional satupun, kita putuskan batalkan untuk tahun kemarin. Jadi kalau nggak nanti kontroversi, penyakit dan sebagainya. Tapi tahun ini kita coba adakan lagi Tour de Singkarak, karena memang orang lagi pengen. Nah itu termasuk Tour de Singkarak 2022 juga insya Allah kita masukkan agenda. Terus event-event lain seperti Seven Summit, mendaki 7 gunung utama di Sumatera Barat. Kalau lari dapat medali, nih mendaki gunung juga bisa dapat medali. Terus trail run yang terkait sport tourism.
wisata minat khusus ya, yang tadi desa wisata. Kita juga minggu depan BPBD kita dilantik oleh Pak Menteri. Setelah kita, sebelumnya Sumbar nggak punya, Badan Pengelolaan Pariwisata Daerah, kita dilantik sama Pak Menteri minggu depan insya Allah. Terus desa wisata agro, terus desa kreatif. Jadi kita juga ikutin program yang di Kemenparekraf, tapi kita lebih push. Nah udah gitu, tadi kan underexposed. Sekarang 4.0 era, ya digital era. Dan harus Instagramable. Jadi kayak kemarin kita ngundang waktu, nanti saya juga cerita mungkin waktu trip saya ke Mentawai, ngundang beberapa influencer lokal dan juga nasional. Nah kemarin juga datang 10 influencer ya, travel blogger lah ya, travel blogger, tourism enthusiast datang ke Sumbar, 8 dari luar, 2 orang Minang gitu kan, untuk ngebantu nge-expose tentang Sumatera Barat. Ya sekarang kayak gitu cara-caranya kita lakukan. Jadi tahun untuk 2003 kalendernya sudah full ya, Januari, Februari itu semua setiap akan kota kabupaten kita minta semuanya mempropose event. Ya sekarang ini lagi disusun. Masih ada waktu, jadi kita minta propose paling nggak 3 event dari 19 kota kabupaten. Jadi kita harapkan kalau 19 kali 3 kan artinya 40 tujuan. Jadi kita harapkan potong lebaran, puasa kan biasanya nggak ada. Kita harapkan setiap minggu tuh ada event-event di kota kabupaten masing-masing. Iya, dan untuk tahun 2003 sendiri jumlah turisnya juga yang diharapkan berapa? Bisa sampai 10 juta? Kalau kita pingin balikin ke yang angka dulunya ya, 8 juta dulu ya. Iya, balikin ke 8 juta dulu. Dan di tahun 2023 itu ada beberapa kalender nasional, Hari Koperasi UMKM juga di Padang, terus Dai Internasional, event Dai Internasional di Padang, Penas Tani, dengan Kementerian Pertanian akhirnya dibalikin lagi, waktu itu kan tertunda. Memang waktu itu Sumbar udah ketunjuk, Padang ketunjuk, tunda, dilempar nggak ada yang mau juga. Ya pendanaan lagi sulit. Padang, jadi beberapa event pemerintahan tingkat nasional juga ada di Sumatera Barat insya Allah. Baik, nah, satu lagi kan yang dibutuhkan tentu saja fasilitas ya, akses ke sana dan mungkin kalau kita sekarang lihat ya, internasional kan selama ini kalau mereka ke Sumatera Barat itu pasti ke Mentawai, mereka cari ini ombak ya buat surfing. Cerita dong waktu Audi ikut ke yang ini ke Kepulauan Mentawai, katanya naik jet ski dan wah itu luar biasa sekali. Harusnya dapat muri lagi tuh, nah aku ceritain. Nah, karena memang ini salah satu yang sangat dicari oleh surfer internasional karena katanya di sana bagus sekali. Katanya the second best wave in the world after Hawaii. Nah, ini harus betul-betul dipromosikan. Jadi kemarin Mentawai itu kebanyakan turis mereka turis asing. Australia, kebanyakan Australia, bahkan dari Brazil ada macam-macam, Brazil ada. Cuman pas pandemi nggak punya. Jadi kemarin saya diskusi dengan Bupati Mentawai, saya bilang, Pak Bupati, kita kalau 2 tahun ini, waktu itu awal-awal menjabat, 2 tahun ke depan ini mengharapkan turis asing nggak semudah dulu pasti. Siapa sih yang dulu kenal Labuan Bajo sebelum dipopulerkan oleh Pak Yusuf Kala sebagai World Wonder, terus Komodo. Siapa yang kenal dulu dengan Raja Ampat? Mungkin sama kayak sekarang, orang Mentawai dengar aja, oh ya Mentawai. Kalau Labuan Bajo, iya mau dong saya ke sana. Gitu. Sekarang udah mulai naik daun. Udah naik daun. Jadi waktu itu sebenarnya ke Mentawai gini ceritanya. Kita mau mengekspos Mentawai lebih lagi orang supaya lebih tahu, dan alhamdulillah pembangunan bandara udah terlaksana dan diharapkan selesai Agustus 2022 ini. Nah, makanya bisa untuk visit Beautiful West Sumatra. Ini untuk pesawat yang selevel ATR. Kemarin cuma bisa single prop. Single prop kayak yang kecil yang baling-baling depan satu baru bisa itu. Sekarang di landasannya diperpanjang, dibangun baru. Dan dibangun terminal yang baru dengan desain Mentawai. Keren. Udah dapat anggaran dari Kementerian Perhubungan. Ini jadi diharapkan turis datang dari Padang terus kemudian naik lagi atau bisa langsung dari Jakarta sementara dari Padang dulu nih. Pertama nih. Kita kan tes dulu nih. Tes ini dulu. Jadi awalnya sebenarnya saya ke Mentawai naik jet ski itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Pulau Sanding, pulau paling selatannya Sumatera Barat itu masuk milik Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Padahal kalau ditarik garis lurus sebenarnya udah Bengkulu. Musuk Sumatera Barat bagian dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Biro Pemerintahan bilang, Pak kita mau masang tapal batas. Pak Wagub mau nggak yang pasang tapal batas di sana? Bengkulu nggak apa-apa nih diambil. Nah, udah kan ada pulau satu lagi di sini tuh buat Bengkulu. Iya. Jadi ini pulau masih sangat terbelakang ya kalau kita terjauh. Ini jauh nggak ada penduduk di Pulau Sanding. Jadi saya bilang boleh kita pasang tapal batas tapi naik jet ski, saya bilang gitu. Jadi dan harus jadi konten yang keren. Alhamdulillah jadi.
Jadi konten yang keren, terus kita undang 2 influencer nasional, 8 influencer lokal. Alhamdulillah, maksudnya mereka senang banget gitu bisa diajak ke Mentawai. Naik jet ski dari mana ke Dari Padang. mana? Dari Padang. Lebih kurang 400 mil. Berapa hari itu? Totalnya 3 hari kan kita berhenti, nggak mungkin kan Ya, kita berhenti di atas jam 2 itu berhenti udah di atas sini, di atas laut. Samudra Hindia. Wah. Makanya mungkin saya bisa dapat murid kepala daerah paling jauh naik jet ski. Nah itu wagubnya itu luar biasa kalau gitu. Sangat sportif dan memang cocok untuk mempromosikan apalagi Mentawai. Kira-kira apa ininya, feedbacknya atau Jadi pas ke berhasil sana, ini? pertama ke sana udah viral nih. Bupati-bupati dengar semua kan. Wah, Pak Wagub gila. Dianggap aneh. Dianggap, ini mau ke Samudra Hindia naik jet ski, nggak masuk untung nggak akal. hilang. Untung nggak hilang. Alhamdulillah ya kan. Iya. Susah nyari kayak gini kalau hilang loh kan. Apalagi di atas jet ski. Jadi jauh. Totalnya 15 jam di airnya. 400 mil, jadi 600 kiloan lah ya kalau kilometer. PP, kita berhenti-berhenti. Total 3 hari, 2 malam totalnya. Terus setelah itu, kita adakan rakor kepala daerah Sumatera Barat di Mentawai Di itu Pulau Sandi gitu? enggak, Pulau Sandi enggak. Di kota kabupatennya Tua Pejat, Sipora. Di Pulau Sipora dihadiri oleh 12 kepala daerah di Sumatera dari 19. Alhamdulillah si saya sekda yang datang. Udah gitu, dari situ saya tanya, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Wali Kota, udah pernah ke Mentawai belum? Udah belum? Udah belum? Udah belum? Belum. Cuman 1-2 orang yang udah pernah ke Mentawai. Jadi banyak yang belum pernah ke sana. Iya. Bahkan orang Sumbar sendiri. Dan semoga nanti kalau kita lakukan interview lagi, kita mungkin lakukannya dari sana ya. Boleh. Bagus Uni. pulaunya. Waduh, Indah. keren banget. Pantainya. Kalau Uni suka pantai, suka laut, Buat ini, suka buat diving. nyelam, Aduh, keren banget. Nanti aku boncengin Uni naik jet ski. Terumbu karangnya bagus. Keren. Nggak usah diboncengin, saya naik jet ski sendiri. Sendiri, Ya. oke. Kita masing-masing. Yang penting ada GPS jadi nggak hilang. Ikutin aja nanti. Kita istirahat sebentar, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya juga masih ditemani Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi, mungkin hanya satu-satunya Wakil Gubernur yang ternyata naik jet ski ya. 400 mil dari Padang sampai Mentawai, dan ini pulau yang paling selatannya juga, ini luar biasa dan semoga berbuah hasil dengan menarik jumlah wisatawan yang lebih lagi. Apalagi biasanya kalau Mentawai ini target audiensnya ini ya, orang-orang yang suka surfing dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan dengan adanya nanti bandara akan selesai pada bulan Agustus tahun 2022 ini, bisa lebih banyak lagi domestik juga ya, ini wisatawan domestik yang akan berkunjung khususnya ke Mentawai ini. Indonesia memang luar biasa ya. Keren banyak banget. Sekali, indah sekali, dan jadi jangan hanya lihat ke Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, lihatlah ke sebelah sini. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, cuman itu infrastrukturnya harus ada. Nah, fasilitasnya, hotel dan lain sebagainya kan banyak kabupatennya. Tadi disebut ada 12 kabupaten dan 7 kota. Apa kira-kira yang masih kurang ya untuk yang perlu dikembangkan? Orang kan maunya penginapannya enak, kayak fasilitasnya juga banyak, kulinernya, belanjanya, belum lagi pelayanannya, servisnya, orangnya kan ramah ya. Nah ini Uni, ini kan Uni orang Minang nih, masih tahu. Harus sama. Orang Minang kan juga saya lihat sering ini ya, keras kepala juga kan. Jadi gini Un, karena aku termasuk orang yang senang traveling. Kalau nggak COVID, aku sama keluarga, istri dan ketiga anakku, aku kemana-mana. Cuman berlima aja. Aku nggak pakai nanny, nggak pakai pembantu, kemana-mana. Aku bisa di Europe for a month, only the 5 of us, tuh going to Japan. Jauh-jauh. Eropa banyak COVID. Terus sekarang nggak mungkin. Ke Padang, kemana-mana. Kita udah pernah ke Labuan Bajo berlima, pernah nyelam di Bunaken sama istri, jadi kemana-mana. Terus aku coba ngambil garis merah, ternyata pariwisata tuh is about cleanliness and services menurut aku, kebersihan dan pelayanan. Penting. Penting nah, Indonesia banget. biasanya agak kurang di situ. Nah, Sumatera Barat gimana? Nah, kalau jalan, Uni tahu lah. Uni kan mungkin sering masih pulang kampung beberapa kali, jalan provinsi kita termasuk one of the best, mulus banget, dan orang-orang sana juga suka kaget. Kemarin kita ke situ jalannya geruduk-geruduk, di sini enak ya, bagus ya. Kita ke Bukit Tinggi, semuanya mulus, ya kan? Bahkan udah mulai padat macet.
terus tentang cleanliness and services. Orang Sumatera Barat ini gitu bukan bangsa pelayan katanya gitu kan. Mau dilayanin. Nah, lihat cara makannya semua dilayanin ya kan. Gitu. Ambil sendiri. Sendiri. Nah, tapi ternyata kita kan coba ngembangin Pokdarwis, kelompok sadar wisata di kota kabupaten yang which is kemarin menang 4. Lumayan loh, ya, menang mana 4. saja kabupatennya? Yang tadi Tanah Datar, yang tadi 4 itu Pariaman, Agam sama 50 kota. 4 dari 50 yang menang kemarin di Indonesia. Jadi almost 10% coming from West Sumatera dari 34 provinsi. Jadi not bad. Nah, orang-orang pemuda-pemuda milenial sini yang sadar akan wisata. Jadi aku juga kaget ketika aku ketemu dengan kawan-kawan ini dan Pokdarwis lain yang nggak menang tapi udah masuk nominasi dan juga ini, wah ternyata mereka udah punya pola pikir yang berbeda ya. Walaupun masih scattered ada di sini, belum menyeluruh. Kita belum bicara kayak Bali yang bisa kita bilang pelayanannya hampir sama di ujung sini sampai ujung sana sama. Sudah standar. Jogja ujung sini sama. Jadi ternyata ngeliat anak-anak muda ini dan bahkan di beberapa lokasi mereka di fully support sama nini mamanya. Sama tetua-tetua adatnya ya, kalau di tempat lain kita nini mama, tetua-tetua adatnya paman biasanya. Ya pamannya gitu mendukung banget. Jadi saya juga, kalian gimana caranya? Gini Pak, kita pertama ini yang harus kita rangkul orang-orang sininya dulu, SDM. Nah ini. Itu kunci penting dari tourism, dari pariwisata itu SDM. Iya. Bukan hanya infrastruktur jalan, hotel keren, tapi SDM-nya. Jadi pas, oke, kalau gitu kalian berhimpun ya, gitu. Bantu juga teman-teman kalian di tempat lain yang sedang mengembangkan pariwisata. Jadi mereka punya tim juga ini, yang orang muda-muda semuanya, lebih muda dibanding saya, tapi punya pola pikir yang luar biasa. Dan ketika diskusi sama saya, karena saya juga penyuka pariwisata, nyambung gitu. Nah mereka kita bentuk, terus kita coba mereka untuk mengeducate tempat-tempat lain. Nah ini memang jadi udah mulai berkembang. Ya, training the trainers. Nah gitu. Jadi dengan kawan-kawan anak muda yang luar biasa ini, dia cerita, saya mengembangkan begini Pak, saya mengembangkan begini Pak. Saya mau sekarang Pak, kita lagi coba cari dana mau ubah gerbangnya. Kenapa sih bilang? Nggak usah diubah. Udah kayak gini aja. Ini daya tariknya saya bilang gitu kan. Nggak usah jadiin modern, nggak usah jadiin ini. Jadi kita diskusi dengan mereka juga kebuka pikiran. Oh iya benar juga ya kata Pak Wagub katanya. Nggak usah, udah wisata kamu begini. Wisata kamu ini minat khusus, bukan mass tourism. Jadi kita beda-bedain. Iya, dan jadi target audience mereka juga tentu saja milenial, anak muda yang ada yang pingin adventure gitu. Karena di sana ada Arung Jeram ada. Iya. Terus para layang. Taman nasionalnya saya sudah pernah ke sana di Kerinci Sebelat itu. Wah, dulu tuh luar biasa. Sebagian masuk ke kita, sebagian masuk ke Jambi. Dan ini Kerinci di sana juga buat trekking, Solok Selatan. Dan ada Gunung Merapi, ada ya Kerinci. Danau Kembar waktu itu dipakai oleh salah satu brand, kalau nggak boleh sebut merek, brand yang ada di mall-mall banyak untuk pakai baju dinginnya. Foto-foto Danau Kembar. Kalau orang lihat, this is Switzerland. No, this is West Sumatera. Itu keren. Memang mirip-mirip itu Switzerland. Apalagi di situ Danau Maninjau sama Danau Singkarak itu kalau belum pernah ke sana, wah rugi sekali. Itu danaunya luar biasa cantiknya. Tapi saya lihat waktu itu, nggak tahu mungkin udah cukup lama ya ke Danau Maninjau. Nah di situ kayak hotelnya atau fasilitasnya itu masih agak kayak kurang sesendok gitu ya. Padahal ini bisa Switzerland gitu. Harusnya di sana bisa jet ski, bisa water ski, bisa macem-macem gitu. Masih agak nanggung gitu kan. Agak kurang sesendok tadi. Kurang sesendok gitu. Wah ini sayang, padahal kalau misalnya water skiing di sini luar biasa. Karena danaunya itu seperti kayak laut, itu besar. Kalau kita Maninjau, Agam tadi ya, Kabupaten Agam, udah ada beberapa spot orang udah ada agak berani invest di beberapa resort atau hotel yang cukup bagus gitu. Jadi kadang mereka masih maju mundur. Oh ini mau invest gitu. Kita memang butuh juga investor-investor yang dari luar ya kan, yang willing to invest di Sumatera Barat. Banyak investor itu memang ternyata ujung-ujungnya orang-orang Minang asli juga. Iya. Yang akhirnya udah deh, gue coba dulu. Gitu. Ya itu cinta kampung halaman itu. Gue coba dulu, bangun dulu. Tapi beberapa wilayah ini jalan juga gitu. Iya. Nah, tadi SDM ya. SDM. Kita kan sebagai masyarakat Minang kita tahu, biasanya kalau budaya merantau itu sangat-sangat kental ya. Nah, bagaimana supaya sekarang istilahnya merantau balik anak-anak muda yang keluar atau sehingga jangan sampai keluar daerah lagi tapi justru membangun daerah, berinvestasi di daerah dan mendatangkan investasi. Nah, saya lihat nih Audi ini sudah muda, sudah inilah banyak gelarnya, pintar dan juga
pemikiran bisnisnya juga saya lihat itu lancar ini. Doktornya ini bisnis management nih. Bisnis. Jadi kalau dikelola dengan bisnis, harusnya kan bisa jauh lebih bagus. Kalau aku memang background aku pure dari pengusaha, wirausaha. Nah, sebenarnya salah satu berkah COVID kalau kita bilang ya, selain percepatan digitalisasi, kedua adalah ternyata banyak anak-anak muda Minang yang mentok, ya kan, nggak punya kerjaan gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Balik ke kampungnya, ya kan? Atau balik ke Sumatera Barat. Terus itu banyak yang berusaha di bidang pertanian dan tourism. Ini banyak korban COVID awalnya, gitu. Tapi ternyata mereka bisa bangkit dari situ. Terus mereka ngerasa ternyata ini ya bertani itu bisa mudah-mudah nih Uni. Mudah-mudah. Jadi ini bisa jadi contoh dari mereka tuh. Jadi bisa potensi khususnya pertanian tadi berapa? 23% 23% dari PDRB. Oke. Ya, PDB. Kita istirahat sebentar, tapi mungkin itu kita lebih explore lagi. Kira-kira apalagi pariwisata berbasis pertanian, saya lihat itu sangat-sangat memungkinkan ya di Sumatera Barat. Tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Wakil Gubernur Sumatera Barat di studio bersama saya, Audi Joynaldi, dan Audi ini sudah lebih dari 1 tahun ya menjabat sebagai Wakil Gubernur di Sumatera Barat, dan kalau saya lihat ini masih muda, gelarnya juga banyak sekali. Berapa masternya? Gelar 7 akademik dan profesi 7 gelar. Wow, tapi ini gelar beneran ya, bukan beli di Tanah Abang ya sertifikat. Jangan bikin malu nih. Semuanya dari universitas ternama Indonesia dan dunia. Iya, nah backgroundnya juga latar belakangnya pengusaha, dan memang kalau kita ingin mengembangkan suatu daerah, apalagi kalau daerah itu banyaklah potensinya, harus memiliki pemikiran, harus keterampilan bisnis lah. Nah orang Padang kan biasanya ada 2 ya kekayaannya itu, otak ya akademis pendidikannya, saya lihat di Wakil Gubernurnya ada, tapi juga otak dagang itu harus jalan. Ya kan, kemana-mana yang namanya orang Minang itu pasti bangun usaha ya, apakah itu restoran Padang dan lain sebagainya. Oke, potensi ke depan yang mau dikembangkan ya di Sumatera Barat, tapi juga bagaimana cara menarik investasi dan idealnya menggunakan SDM anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak muda Minang, supaya mereka merantau balik ke kampung halamannya dan mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupatennya. Ya. Kalau kita lihat pertama, tadi kalau kita bahas banyak pariwisata. Pariwisata bukan sebagai, belum sebagai PDRB utama. Tapi itu positifnya adalah artinya ruang bertumbuhnya, room to grow-nya masih sangat besar dibanding provinsi yang memang udah pariwisatanya udah mungkin udah titik jenuh. Orang udah berkali-kali ke sana. Jadi room to grow masih sangat besar. Terus kalau potensi utama kita, ya memang kita ini sebenarnya agricultural based province. 23% PDRB sektor pertanian. Apa itu? Sawit, ya tentu saja. Sawit, kakao, jagung, kelapa, beras, kelapa, perikanan laut, perikanan darat. Perikanan darat kita kan di Kabupaten Pasaman termasuk salah satu produsen terbesar ikan mas, mujair. Nah ini diapain? Diekspor dan diolah masih banyak atau lokal. masih banyak lokal ya? Lokal itu bukan hanya Sumbar, tapi Jambi, Riau. Bengkulu. Kita kan lumbung pangannya Sumatera Tengah. Iya memang. Ya, bawang, beras, kentang, lado, cabai. Terus sayur-sayur mayur lain. Kalau kita ke arah Riau, itu truk-truk pengangkut sayur mayur hortikultura, buah-buahan dari Sumatera Barat ke Riau hilir mudik. Gitu kan? Memang kita lumbung pangannya Sumatera Tengah. Terus banyak produk kita diekspor, tapi diekspornya dari sebelah. Dari provinsi tetangga, lebih dekat secara geografis. Nggak mungkin dari sini mau ke Malaysia muter jauh, nggak mungkin. Logisnya jadi dari sana. Terus pisang, Mentawai itu juga salah satu penghasil pisang terbesar di Sumatera Barat. Dan itu banyak diekspor sampai Malaysia. Nah jadi salah satu yang punya potensi, karena kita memang 23% kita PDB-nya dari pertanian, memang kita akhirnya menganggarkan 10% APBD kita untuk sektor pertanian. Untuk meleverage main sektornya. Kalau main sektor kan artinya kita udah punya infrastruktur yang cukup baik di situ. Ya, ini 23% dari PDB-nya, tapi dari segi populasi, jumlah populasi yang memang fokus. Angkatan kerja pertanian kita 55-60%. Jadi penduduk kita setengahnya lebih adalah bekerja di sektor tersebut, ya kan? Nah, jadi kenapa begitu? Yang harus kita tingkatkan sekarang tadi yang Uni bilang hilirisasi.
ya kan? Harus Produk-produk ini diolah. supaya diolah, ditingkatkan nilainya, added value-nya. Nah, itu rencana ke depan seperti apa? Apa yang harus disiapkan dan berarti harus ada investasi, misalnya bangun Investasi, pabrik, bangun investasi dari kita R&D-nya. sendiri, APBD sendiri, ya beberapa sektor pertanian dan peternakan, dan investasi dari luar. Jadi memang nggak mudah juga sebenarnya menarik investasi di Sumbar, nggak semudah memberikan Kenapa? kelap. Padahal kan di situ potensinya Salah banyak satu sekali. challenges kita adalah kita dikenal daerah yang sering terjadi bencana. Oh iya, gempa. Nah, Terakhir jadi, tahun 2010 ya. Kemarin 2009. kemarin oh, iya, Pasaman, kemarin juga Pasaman. Ya. Pasaman Barat itu salah satu orang yang, dan banyak ternyata pengusaha-pengusaha kita yang jarang melek Sumatera Barat. Jadi saya juga coba melakukan personal approach ke beberapa teman pengusaha. Lu datang dong ke Sumbar, lihat-lihat. Pas datang mereka kaget-kaget. Gitu. Mungkin di dalam benaknya ini Padang ini ketinggalan, Itu jalannya ya. jelek, provinsi jelek. Mungkin pas lihat, Jangan salah. gila ya keren ya. Waduh nggak nyangka makan. Kalau di sana kan makanan Iya. cuma ada 2 enak dan enak sekali ya kan. Jadi ternyata banyak orang yang belum datang ke Sumatera Barat, makanya dengan adanya tahun wisatawan ini kita harapkan juga teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Sumatera Barat datang. Karena selain berwisata dia bisa melihat potensi lainnya. Makanya kemarin yang teman-teman sepeda saya kan rata-rata kan pengusaha. Kalau bisa datang Soalnya TDS sepedanya ngelihat mahal-mahal ya. mahal-mahal. Sepedanya udah ratusan juta. Terus kalau kemarin nggak jadi TDS tahun ini jadi, sebagian besar dari mereka belum pernah datang ke Sumatera Barat. Karena sekarang hobi sepeda gara-gara Covid, ya kan? Pinginnya sepedaan, pingin ikut tur di Singkarak, batal. Pernah nggak ke Padang lo? Belum, katanya. Ya udah nih peluang sebenarnya kan. Nah makanya kita ngadakan event-event tadi, trail run, ngedaki gunung. Ini kan event-event yang kita harapkan orang-orang belum pernah datang ke sana, datang Ya, lihat sambil dulu. menikmati keindahan alam dan wisata Nanti dia berpikir, kuliner. I'm Ya. willing to invest here. Kayaknya ini bagus nih untuk invest hotel kayaknya. Iya. Kayak Nah, gitu. itu hampir 60% kan sektor pertanian. Ini profil kemiskinan tapi di mana? Masih di sektor pertanian ya. Kan harus, pertanian. nah tadi makanya harus dikembangkan Ya. petani-petani milenial Petani yang millennials. semua ini berbasis digital, punya platformnya sehingga dari segi pemasarannya dan juga konsumennya, produksinya itu kan harusnya Harus bisa gitu. Jadi untuk jauh lebih bagus. tujuannya kan meningkatkan nilai tukar petani tadi sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan dari petani. Tapi memang ini nggak bisa kita sendiri, juga butuh banyak bantuan dari pusat dalam hal pengadaan pupuk yang sering langka, pupuk-pupuk subsidi itu gitu kan. Terus kalau saya pernah bilang kenapa yang disubsidi jangan pupuknya, tapi hasil pertanian yang di bawah nilai, misalnya di bawah harga pasar itu yang lebih bisa disubsidi. Kalau pupuk subsidi ini akhirnya jadi perdebatan dan keributan terus gitu-gitu. Apalagi kayak kita negara yang provinsi yang basisnya pertanian gitu. Walaupun kalau kayak Bukit Tinggi ya dia pariwisata gitu, kalau Padang jasa dan UMKM. Nah, itu UMKM. Ini berapa persen ini? 500.000 tercatat 500.000. pelaku UMKM kita pangan maupun non pangan. Dan ini sebenarnya salah satu menyelamatkan Sumatera Barat dari krisis ekonomi yang terkait dengan COVID, karena masih terus bergulir. Ya, Nah ini kan harus dinaikkan kelas. UMKM kan jangan harus tahap survival, tapi justru sekarang UMKM itu bisa seperti startup dan juga bisnis yang bisa dikelola untuk menjadi bisnis yang modern lah. Betul. Jadi salah satu program kita Creating 100,000 Entrepreneurs, menciptakan 100.000 entrepreneurs. Jadi creating entrepreneurs itu bukan hanya membuat satu orang dari sebelumnya jadi pengusaha, bukan pengusaha jadi pengusaha, bukan itu aja. Tapi membuat orang itu lebih inovatif, kreatif, atau perusahaan itu lebih inovatif, kreatif, naik kelas tadi juga creating entrepreneurs. Jadi kita sebar di berbagai OPD, di Pemprov Sumbar, berbagai program untuk hal tersebut. Ada yang di pertanian untuk petani milenial, peternak milenial, petambak milenial di dinas pertanian, UMKM koperasi tentunya leading sektornya. Terus di dinas tenaga kerja kita buat pelatihan-pelatihan ringan gitu. Terus macam-macam. Dan ini kerjasama tentu saja mungkin dengan Himbara ya, dengan berbagai pihak, dengan universitas juga pastinya kan harus ada kolaborasi. Iya, apalagi ini kan harus ada fasilitatornya dan lain sebagainya. Betul. Oke, kita bicara target sekarang. Pertama target Visit Beautiful West Sumatra. Tadi ditargetkan 8 juta. Iya, balik ke titik awal. Tapi dengan adanya VBWS ini kira-kira berapa jumlah penghasilan yang bisa didapatkan nanti ditingkatkan dari pariwisata? Kan selain quantity ya kan, quantity juga orang juga kita juga length of stay yang kita harapkan di situ. Kalau bisa lebih dari 3 hari. Ya, jadi salah satu strategi kita adalah mengadakan event not during the weekend, tapi hari tanggung, Kamis, Jumat. Misalnya ada conference gitu kan, saya bilang arahkan hari Kamis atau Jumat atau Rabu, Kamis, Jumat gitu. Mereka akhirnya tanggung deh.
Gitu kan, Sabtu Minggu gue mau ke Bukit Tinggi dulu nih, gitu. Iya. Saya mau lihat Danau Kembar dulu nih, saya mau ke sini dulu nih, gitu. Jadi kita udah coba arahkan juga buat event di hari-hari tanggung. Jangan Senin, kelamaan mereka stay-nya. Kamis oke, atau Rabu oke. Jadi paling nggak length of stay. Length of stay itu kan akan pertama hotel tentunya tambah, makan tambah, yang dilihat nambah. Kalau dilihat nambah orang biasanya makin iseng. Beli ini deh, beli itu deh. Apalagi yang belum ya, keripik ini belum, keripik itu belum. Nah biasanya oleh-olehnya itu oleh-olehnya kerupuk sanjay. Kerupuk sanjay, makan-makan di tempat makannya. Dengan naik OMST itu pasti spending akan meningkat. Gitu kan. Kan gini Un, kalau kita berharap PAD provinsi bisa diukur. Kendaraan bermotor, bagi hasil minyak, cukai rokok, air permukaan, itu aja. Terus kalau mau ningkatin ekonomi gimana caranya? Ya buat orang datang. Ya kan, buat uang masuk, antara investasi murni, ya kan, baik itu PMA atau PNBMDN, atau orang datang ke Sumbar yang buang uang, itu yang buat ningkatin pertumbuhan ekonomi. Dari ini PMA-nya, PMDA-nya seperti apa sekarang? Penanaman modal asing, enggak terlalu banyak. Beberapa PMDN yang terkait di energi ada ya, pembangkit dan sebagainya, di pertanian juga ada. Terus ya industri kita yang dari dulu ya semen Padang aja, semen yang ada di sana. Tapi yang lainnya heavy industry, misalnya mobil apa nggak ada di Sumbar gitu. Kayak pertanian. Nah kita kemarin berharap banyak investor-investor hilir khususnya pertanian. Contoh pengolahan saus tomat. Kita berharap manufacturing saus tomat, terus saus sambal karena kita banyak cabai, bawang goreng, hilirisasi gitu. Iya. Makanan Padang kan harus pedas. Harus gurih, makanya. Audi luar biasa, baru berusia 38 tahun, ini memang cita-cita dari dulu. Cita-cita Audi ingin menjadi pengusaha. Ya, karena ayah saya backgroundnya pengusaha, jadi dari dulu saya ditanamkan oleh orang tua saya, kamu harus jadi pengusaha. Jadi kalau jadi wakil gubernur sekarang? Kecelakaan. Coba ini gimana ceritanya? Diajak Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur kita ngajak Buya Mahyaldi, kayaknya pernah juga sama dia interview. Pernah. Ini kayak ngajak, yuk kita ngajak main kemana? Enggak, jadi enggak sengaja pertama ketemu dengan beliau itu di Mataram, NTB. Di ruangan kerjanya Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pak Zulkifli Mansyah. Gitu. Situ perkenalan pertama, terus beliau datang ke tempat usaha saya. Tadi saya cerita di awal sama Uni sebelum kita online ini, sebelum kita syuting ini, saya bilang saya usaha saya di Sulawesi Selatan. Beliau datang ke Sulawesi Selatan. Ini peternakan ayam ya? Peternakan ayam ke kantornya waktu itu, ada pabrik pakan juga. Saya cerita lah gitu kan, Buya, Sumatera Barat itu saya lihat pertaniannya yang nomor 1 justru gitu kan. Saya bilang, saya dengar Buya tuh mau jadi gubernur, saya bilang gitu. Waktu itu beliau masih wali kota. Boleh nggak ikut? Enggak. Saya bilang, saya mau bantu Buya. Saya mau, coba kita fokus ke hilirisasi. Saya bantu buatkan program aja. Saya bilang, buatkan program dan mungkin saya juga akan investasi di sana seperti saya investasi di Sulawesi Selatan. Awalnya gitu. Saya ajak foto berdua karena saya buatkan selamat datang wali kota Padang itu mesti di wali kota kampung bapak saya datang ke tempat usaha saya, tentu saya senang. Pas salaman itu udah mau COVID. Pas salaman beliau bilang, wah cocok. Nggak boleh salaman deh kalau COVID. Nggak, itu belum COVID. Belum. Di Cina udah, di kita belum masuk waktu itu. Jadi waktu itu beliau bilang, cocok nih Sumbar 1, Sumbar 2. Saya anggap itu bercanda. Ternyata serius. Beliau datang lagi, balik lagi. Saya bilang, enggak, Buya, saya nggak mau. Saya bukan orang. Saya udah senang dengan hidup Tapi saya. seperti apa yang dibayangkan ketika menjadi wakil gubernur? Ini kan dari pengusaha yang biasanya ya punya cara-cara sendiri, harus profesional, harus lihat ini pragmatis ya, untung rugi, kemudian harus masuk ke... karena biasa memanage organisasi juga ya. Cuman dulu organisasi ya profit, sekarang organisasi pemerintahan. Terus biasa juga ikut organisasi, jadi nggak terlalu sulit lah. Tapi tantangan yang terbesar ya menjadi seorang pemimpin daerah ini kan pasti banyak ya. Paling besar harus selalu berlapang dada. Dan lain berlapang dada, sabar. Ya, sabar. Jadi kalau malam 2 minum vitamin sama pil sabar, supaya bisa sabar menghadapi hari dan minggu. Iya. Aldi, wakil gubernur Sumatera Barat ini, tapi sebelumnya kan sering pulang kampung kan? Iya, sering. Sering ya, jadi merasa sangat nyaman ya kalau... Jadi walaupun saya... Biasanya karena begitu, orang Minang itu lebih banyak di luarnya daripada di kampung. Tapi karena ayah sama ibu sering ke Padang, sering ngajak ke pulang kampung, jadi nggak
environment-nya nggak asing buat saya. Lewat ke Jalan Bukit Tinggi, ke Solok gitu nggak asing, karena memang sering. Cuman kan nggak pernah tampil memang. Cuma datang buat liburan, makan-makan gitu. Ya, sekarang mau tidak mau harus jadi putra daerah yang baik dan harus bisa memajukan ya Provinsi Sumatera Barat, dan juga tentu saja target-target ambisius yang kita bangun itu mudah-mudahan bisa tercapai berkat kerja keras tentu saja. Amin. Good governance harus dijalankan, dan semoga ya tahun 2023 Visit Beautiful West Sumatra juga programnya berhasil. Amin. Januni harus datang juga dong. Oh ya, harus pasti. Pulang kampung. Pulang kampung. Ya, sekali lagi terima kasih Audi Joinaldi. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita masih dalam suasana pandemi, jadi jagalah protokol kesehatan dengan baik, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan jangan lupa kalau belum booster, jangan lupa booster ya. Sampai jumpa, stay safe, bye bye.